Pendengar mungkin sering dengar kata dari barang antik. Iya, barang antik ialah benda menarik yang sudah berusia tua, bisa berupa mebel, senjata, barang seni, elektronik, maupun perabotan rumah tangga. Barang antik bisa berupa apa saja. Yang penting usianya sudah sangat tua dan tidak produksi lagi jenis yang sama. Namaku Edi. Aku tinggal di Kota Malang. Tepatnya di daerah Sumber Manjing Wetan. Memiliki koleksi barang antik merupakan hobiku sejak lama. Karena dengan menjadi kolektor barang antik mempunyai kebanggaan tersendiri. Barang antik yang kumiliki kebanyakan berupa barang-barang pecah belah. Ada gelas, guci, barang-barang elektro tua, dan perhiasan kaca. Awal cerita ketika aku sedang berkumpul bersama teman-teman kolektor barang antik, kami seperti biasa selalu berbagi cerita tentang barang-barang antik. Dan setelah acara kumpul itu selesai, aku pun berjalan menuju tempat mobilku parkir. Ketika aku akan membuka pintu mobilku, dari seberang tempat aku parkirkan mobil, terlihat ada seorang laki-laki tua yang sedang duduk di trotoar. Awalnya, laki-laki tua itu hanya diam melamun. Dan beberapa saat kemudian, saat aku akan masuk ke dalam mobil, lalu laki-laki itu pun menghampiriku. Dan dalam obrolan tersebut, laki-laki tua itu menawarkan sebuah cermin tua kepadaku. Mendengar perkataan laki-laki tersebut, tentu saja sangat membuatku tertarik. Dan laki-laki itu mengajakku untuk melihat barangnya. Dan kebetulan rumah laki-laki itu tidak jauh dari tempat aku memarkirkan mobil. Bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sesampai di rumahnya, aku langsung melihat cermin tua yang ditawarkan kepadaku. Cermin itu berukuran besar, desainnya sangat kuno dan sangat elegan. Dan terlihat juga bapak tua ini cukup merawatnya dengan baik. Tanpa pikir, aku langsung membelinya. Dan yang lebih menyenangkan untukku, cermin itu aku beli dengan harga cukup murah. Si pemilik beralasan karena 1 bulan lagi akan pindah rumah. Dan ia tidak mau membawa barang ribet untuk dibawa. Singkat cerita, cermin itu sekarang sudah berada di rumahku. Aku putuskan untuk meletakkannya di ruang kerjaku. Sudah 2 minggu, cermin itu berada di kamarku. Entah kenapa, cermin itu sangat membuatku tertarik. Terlihat ada daya tarik tersendiri. Di rumahku ini, aku tinggal bersama putra si mata wayangku dan istriku. Ruang kerjaku ini letaknya ada di lantai 2, tepatnya berada di depan kamar utama. Hingga pada suatu hari, tepatnya hari Selasa, waktu itu aku baru saja pulang dari luar kota karena ada urusan kantor. Dan biasanya jika aku sedang dinas keluar kota,
anak dan istriku tidak menginap di rumah. Mereka pasti akan menginap di rumah orang tua istri, yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Mungkin sekitar 15 menit menggunakan mobil dari rumahku. Ketika aku sampai rumah, kurang lebih jam 11 malam, aku membuka pintu rumahku. Ketika aku membuka pintu, terasa suasana rumah sangat hening dan gelap. Untukku itu sudah biasa. Di situ aku mulai menyalakan lampu rumah satu persatu. Kecuali bagian lampu luar, karena lampu luar sudah diset otomatis akan menyala jika di malam hari. Setelah semua ruangan yang perlu aku nyalakan, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih dan mulai meminumnya. Lalu aku berjalan menuju ruang keluarga. Duduk di sofa sambil selonjoran, lalu menyalakan TV agar tidak terlalu sepi. Udara Alfat ada permukaan air dan juga di bawah permukaan air tadi yang disampaikan. On control of the device. Well, it's definitely the most sophisticated attack I've seen in the last few years. The fact it was able to be installed Sambil menikmati acara TV, without tak terasa aku pun mulai merasa mengantuk dan akhirnya terpejam. Entah berapa lama aku terpejam, hingga tiba-tiba saja aku terbangun karena mendengar ada suara gaduh yang bersumber di lantai 2. Siapa ya? Kucing? Tikus? Apa istriku udah datang? Gak mungkin deh. Terdengar suara gaduh itu seperti ada orang sedang membereskan barang. Kalau dari sumbernya sih seperti berada di ruangan kerjaku. Siapa ya? Karena penasaran, aku bangkit dari sofa dan menuju lantai 2. Soalnya dengan kondisi rumah sepi begini, pikiranku takut ada maling masuk rumah. Untuk itu, sebelum naik ke lantai 2, aku membawa tongkat kayu yang ada di dekat tangga. Ketika aku sudah sampai di lantai 2, suara itu masih terdengar jelas. Sesekali terdengar seperti ada barang jatuh. Dan saat aku sudah sampai di depan pintu kamar kerjaku, aku membuka pintunya secara perlahan. Dan lah, kok nggak ada orang di sini? Ya betul. Ketika pintu terbuka di dalam ruangan kerjaku,
tidak ada apa-apa atau bekas orang beraktivitas. Barang-barang masih tertata dengan rapi seperti biasa. Aneh. Aku yakin tadi dengar suara gaduh di ruangan ini. Saat itu aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalaku. Karena aku masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku kembali menutup pintu ruangan kerjaku dan kembali ke ruangan TV untuk rebahan. Dan tak terasa aku pun tertidur di ruangan TV. Suara azan subuh membangunkan aku dari tidur malamku. Lalu aku bergegas membersihkan badan, lalu ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh di masjid dekat rumahku. Jam 7 pagi, aku siap-siap berangkat menuju kantorku. Sesampainya di kantor, seperti biasa, aku mengerjakan pekerjaanku. Jam 12 siang pun tiba. Ini waktunya aku untuk istirahat dan menikmati santap siang. Entah kenapa siang itu aku berencana ingin makan di warung makan Padang yang tidak terlalu jauh dari kantorku. Dan saat aku sampai di halaman kantor, terlihat cuaca saat itu mendung dan sepertinya akan segera turun hujan. Karena takut kehujanan di jalan, aku tidak jadi menuju tempat yang akan aku tuju. Dan akhirnya, aku menuju kantin yang ada di belakang kantorku. Untuk menuju kantin itu, aku harus sedikit keluar dari kantorku dan masuk ke dalam sebuah gang yang tidak terlalu besar. Dan saat aku sedang berjalan menuju kantin, aku berpapasan dengan seorang wanita yang terlihat berdiri di dekat gang tersebut. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Tapi yang jadi perhatianku adalah wajahnya terlihat agak pucat dan sebagian lagi wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Apa wanita itu lagi sakit ya? Sudahlah, bukan urusanku. Saat itu aku mencoba untuk tidak peduli dengan apa yang aku temui. Tapi saat aku sampai di kantin, entah kenapa aku kepikiran wanita itu lagi. Selesai makan di kantin, aku kembali menuju kantorku. Dan benar saja, saat aku akan membayar makan di kantin, hujan sudah mulai turun. Dan aku pun segera bergegas keluar sambil setengah berlari menuju kantor. Dan saat aku akan menuju gang, terlihat wanita itu masih berdiri di situ.
Tapi sekarang ia memakai payung berwarna hitam. Karena hujan, aku hanya sekilas saja melihatnya dan langsung kembali menuju kantorku. Jam 6 sore, aku baru selesai dengan semua pekerjaanku. Lalu, aku meninggalkan kantorku dan langsung menuju rumah. Sesampainya di rumah, anak istriku sudah berada di rumah. Lalu, aku menyapa mereka sambil istirahat sesaat dan langsung menuju kamar mandi yang berada di kamarku. Baru saja aku masuk dan mengunci pintu, terdengar ada suara anakku memanggil. Ayah, ayah. Respon, aku membuka pintu kamar mandi dan... Kemana anakku ya? Tadi aku bisa mendengar suaranya memanggilku. Karena penasaran, aku keluar dan mencari anakku. Setelah aku tanya, anakku berkata bahwa ia dari tadi sedang menonton TV dan tidak memanggil aku. Istriku juga berkata seperti itu. Tadi siapa ya? Apa cuma pendengaranku saja? Sambil keheranan, aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Aku kembali ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ya sudahlah, mungkin hanya pendengaran dan perasaanku saja. Setelah selesai membersihkan diri, aku bergabung bersama anak dan istriku untuk makan malam bersama dan melepaskan penat setelah seharian bekerja. Karena buatku berkumpul bersama seperti ini membuatku lebih nyaman. Kurang lebih jam 10 malam, anakku tidur di ruangan TV. Lalu aku menggendong anakku dan memindahkan ke kamarnya. Dan istriku pun nampaknya sudah mulai mengantuk dan pamitan untuk tidur duluan. Aku yang masih terjaga hanya diam sambil menonton TV. Beberapa saat aku menonton TV, aku jadi teringat kalau ada sedikit kerjaan kantor yang aku harus kerjakan. Lalu aku pun menuju ruangan kerjaku itu. Sesampainya di ruangan kerjaku, aku menyalakan komputer dan mulai bekerja. Beberapa lama aku bekerja di depan komputer. Di keheningan malam itu, aku mendengar ada langkah yang berada di luar rumahku. Tapi yang menjadi sedikit perhatianku, suara langkah itu bukan seperti langkah biasanya. Ini seperti orang yang sedang menggeser langkahnya. Karena penasaran, lalu aku melihat keluar lewat jendela. Ketika aku membuka jendela, aku melihat ke sekitar rumahku dan ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin orang lewat kali. Sebelum aku melanjutkan kerjaku, aku keluar ruangan untuk membuat segelas coklat panas.
Tapi kok tiba-tiba saat aku melewati cermin antik itu, terasa bulu kuduku jadi merinding. Ada apa ya? Tumben-tumbenan jadi merinding gini. Dan sekilas aku bisa mencium aroma bunga yang tercium oleh hidungku. Harum di mana ya? Hari yang aneh. Entahlah, hari itu aku sepertinya sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Aku pun melanjutkan langkahku menuju dapur. Sesampainya di dapur, aku membuat segelas coklat panas, lalu kembali berjalan menuju ruangan kerjaku. Setelah sampai, aku meminum coklat tersebut dan melanjutkan kembali kerjaku. Baru saja aku mulai bekerja, tiba-tiba saja lampu di ruanganku meredup tiba-tiba. Yah, kenapa lagi sih? Tapi kayaknya tegangan turun kalau kayak gini. Dan sekarang, astaga, aku kembali mencium aroma bunga di ruangan kerjaku ini. Dan kali ini aromanya begitu menyengat. Dari mana sih? Harum dari mana ya? Dari taman gitu. Sekarang samar-samar aku seperti mendengar ada tawa perempuan di ruanganku ini. Suara itu sontak membuat aku merinding. Lalu aku membalikkan badanku, lalu berdiri dan melangkah keluar ruangan ini. Untuk keluar ruangan ini, aku harus melewati cermin antik kesukaanku yang letaknya berada di sebelah kanan. Tapi saat aku melewati cermin antik itu, astaga! Di cermin itu, di cermin itu, aku melihat ada sosok perempuan bergaun putih, rambutnya panjang, sedang berdiri melihatku. Itu siapa? Aku terpaku tidak bisa bergerak melihat sosok menyeramkan tersebut. Penasaran, aku melihat ke arah kiri dan saat pandanganku kuarahkan ke arah tersebut, di situ tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin itu aku bisa melihat wanita itu sedang memandangiku dengan tatapan yang menyeramkan. Dan sekarang, astaga, sekarang sosok perempuan itu menghilang dari cermin. Lalu sekarang sosok itu berada di depan pintu ruanganku ini sambil menatap padaku dan tertawa sangat mengerikan. Di situ aku tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk berucap saja rasanya sulit. Dan di dalam hati aku mulai berzikir, mohon dijauhkan dari gangguan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hamba. Lindungi hamba ya Allah. Astagfirullah. Tidak berapa lama, sosok itu berjalan mendekati cermin tersebut dan ketika sudah sampai di depan cermin, sosok tersebut langsung menghilang. Saat itu juga aku bisa menggerakkan kembali badanku walau dengan lemas. Aku keluar dan menuju kamarku dan aku langsung mencoba untuk tidur. Entah kenapa saat itu aku tidak terfikir untuk membangunkan istriku. Aku pun mencoba untuk tertidur walau masih merinding memikirkan apa yang baru saja aku alami. Hingga aku akhirnya terlelap. Baru pagi harinya aku menceritakan kejadian semalam kepada istriku. Dan respon istriku, dia jadi ketakutan dan jadi tidak berani masuk ke dalam ruang kerjaku. Dalam beberapa hari aku jadi tidak berani masuk ke dalam ruang kerjaku jika malam hari. Lalu pada hari ketiga aku baru berani kembali masuk ke ruangan kerjaku pada saat malam hari. Semenjak kejadian itu, aku merasa jadi banyak yang aneh. Hingga suatu hari, anakku yang berusia 7 tahun bercerita bahwa ia sering melihat wanita cantik di rumah ini, terutama di kamar kerjaku. Anakku bercerita, wanita cantik itu sering menatapnya dan pergi begitu saja. Lalu cerita ini sampailah kepada kakeknya anak-anak. Mendengar cerita ini, beberapa hari kemudian kakeknya anak-anak menginap beberapa hari di rumahku. Lalu ia memberi anakku segelas air yang katanya sudah didoakan agar anakku tidak diganggu makhluk halus. Dan kakeknya anak-anak menyarankan kepadaku untuk segera menjual cermin antik itu. Kakek dengan tegas mengatakan, pokoknya segera jual. Itu saja yang dikatakan tentang cermin itu. Hingga akhirnya dalam beberapa minggu, aku berhasil menjual cermin itu kepada seorang kolektor barang antik. Dan ketika cermin itu sudah tidak ada lagi di rumahku, aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh lagi.